Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai ekonomi kreatif. Nah, sebelum masuk ke dalam presentasinya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safira dan ada beberapa anggota kelompok saya, yaitu ada Angel, Mas Cile, Radevan, dan William. Nah, setelah dari kita mengetahui siapa saja anggota kelompok dari kelompok 5, langsung saja kita masuk dalam presentasinya. Kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safira dan ada beberapa anggota kelompok saya, yaitu ada Angel, Mas Cile, Radevan, dan William. Kelompok 5 Gotong royong bekerja tanpa pamrih, si kuning-kuningan demi perubahan positif. Kelompok 5 Gaspol. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang dihadapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif digunakan dalam desain untuk mengacu kepada Inpres nomor 6 tahun 2009. Sistem ekonomi Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Di sini saya juga akan menjelaskan kreativitas dalam ekonomi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ekonomi kreatif memiliki dasar ide manusia yang tergolong baru, unik, dan inovatif. Yang pertama, ide dan gagasan sebagai ide utama oleh pelaku ekonomi. Yang kedua, adanya kreasi intelektual dalam sektor usaha. Yang tiga, kegiatan usaha bersifat terbuka dan tidak terbatas. Yang keempat, ada menghasilkan produk yang bernilai kreatif. Yang kelima, adanya kerjasama dari berbagai pihak. Yang keenam, memiliki konsep yang bersifat relatif dan mudah. Keunggulan mutlak adalah kemampuan memproduksi barang dan jasa dengan kualitas lebih besar daripada negara yang lain. Komparatif ditemukan David Ricardo. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang terjadi bila suatu negara menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Keuntungan keunggulan komparatif yaitu meningkatkan standar kehidupan dan pendapatnya. Jika negara tersebut melakukan spesialisasi produk barang dan jasa yang dimiliki produktivitas dan efisien tinggi. Di sini saya juga akan menjelaskan strategi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Yang pertama, menyiapkan insentif untuk mengacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Yang keempat, memberikan intensif kemudahan akses terhadap para pelaku usaha. Hal ini dilakukan pemerintah agar para pelaku usaha dapat mengembangkan dan mendapatkan kemudahan akses hingga pembangunan. Yang kelima, mengajakkan pelatihan ekonomi kreatif. Hal ini dilakukan pemerintah guna menghasilkan para pelaku ekonomi yang dapat mengembangkan ide-ide mereka secara baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan pentingnya Indonesia mengembangkan ekonomi kreatif. Yang pertama, memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Yang kedua, menciptakan iklim bisnis yang positif. Yang ketiga, membangun citra dan identitas bangsa. Yang keempat, mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan. Yang kelima, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Yang keenam, memberikan dampak sosial yang positif. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai ekonomi kreatif. Jika ada salah kata perkataan yang tidak mengenakan di hati Bapak Ibu Guru beserta teman-teman sekalian, kami meminta maaf dan sambut salam kami, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.